Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irena Syarifanti dari kelas 10 MIPA 1, tepatnya di SMA Negeri 62 Jakarta. Saya memiliki dua eskul di SMA Negeri 62 Jakarta. Yang pertama adalah Paskibra. Alasan saya masuk organisasi Paskibra karena menurut saya Paskibra sendiri dapat menumbuhkan karakter yang ada dalam diri kita ataupun memperbaiki karakter sehingga dapat lebih baik untuk kedepannya. Seorang anggota Paskibra juga pemuda-pemudi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan saya merupakan angkatan 31 di organisasi Paskibra yang saya ikuti. Yang kedua, saya memiliki eskul Saman. Alasan saya memilih eskul Saman karena saya tertarik dengan tari tradisional dan bagaimana sih kita memposisikan diri kita di dalam mereka dengan kompak, dengan gerakan kaku dan berpower. Jika saya berkesempatan untuk terpilih menjadi Ketua Umum Angkatan 31, yaitu angkatan saya sendiri, saya memiliki beberapa program wajib yang dapat diterapkan nanti. Namun sebelum itu, Paskibra SMA 62 memiliki program wajib yang harus diterapkan. Yang pertama, ada pelantikan. Arti kata pelantikan sendiri adalah mengangkat, mengucapkan sumpah, serta meresmikan. Tujuan diadakan pelantikan adalah sebagai salah satu pengakuan formal yang diberikan kepada seluruh anggota Paskibra bahwa mereka sudah menjadi anggota Paskibra, yang biasanya ditandai dengan diberikannya lencana sebagai anggota baru dan topi sebagai kenaikan jenjang. Biasanya pelantikan ini berlangsung pada bulan November sekitar tanggal 20 sampai 21. Yang kedua ada Arjuna. Arjuna yang dimaksud sendiri dalam Paskibra SMA Negeri 62 adalah latihan gabungan antara SMA Negeri 62 Jakarta dan SMP Negeri 49 Jakarta. Di dalam Arjuna ini, nanti kami akan memberikan informasi mengenai komandan, pengibar bendera, pembawa bendera, serta PBB. Waktu pelaksanaan kegiatan ini kurang lebih bulan Maret, tepatnya tanggal 19. Yang ketiga, ada challenge. Tujuan diadakan challenge ini adalah untuk menguji angkatan 32 dalam hal kemampuan, kecakapan, dan mental seorang anggota Paskibra. Biasanya, challenge ini berlangsung sekitar bulan Februari, tepatnya tanggal 26. Yang keempat adalah seleksi Paskibraka tingkat sekolah. Seleksi tingkat sekolah ini merupakan seleksi tingkatan pertama yang wajib diikuti oleh seluruh angkatan 32. Tujuan dipilihnya seleksi Paskibraka ini untuk memilih anggota-anggota Paskibra yang nantinya akan berkompetisi kepada jenjang yang lebih tinggi. Waktu pelaksanaan kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada bulan Februari mendatang, yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Yang kelima, ada masa prajabatan. Masa ini yang nantinya akan diikuti oleh seluruh anggota Paskibra angkatan 32. Biasanya, masa ini berlangsung selama 3 minggu atau 3 kali masa prajabatan. Waktu pelaksanaan kegiatan ini sekitar bulan April mendatang. Yang keenam, ada Kompasto atau Competition Paskibra of 62. Kompasto ini sebagai program besar bagi Paskibra SMA 62 dengan mengadakan lomba seperti lomba formasi pengibaran bendera dan lomba formasi penurunan bendera pada tingkat SMP maupun SMA. Tujuan diadakannya Kompasto ini adalah sebagai ajang untuk memperkenalkan Paskibra kepada siswa-siswi sekolah sehingga bisa memunculkan generasi-generasi muda yang berbakat. Namun, Kompasto ini hanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. 6 hal itu merupakan program wajib yang dimiliki oleh Paskibra SMA Negeri 62 Jakarta. Ada satu program yang ingin saya tambahkan, yaitu Long March. Tujuan dilaksanakan program ini adalah untuk kita dapat meningkatkan rasa kebersamaan, refreshing, mencintai alam, dan dapat memupuk jiwa kebersamaan antara anggota Paskibra dan pelatih. Waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan pada tanggal 18 dan 19 Desember 2020. Teman-teman, seperti yang kita tahu, sumber daya manusia di Indonesia dan minat baca penduduk Indonesia terbilang cukup rendah di mata dunia. Saya memiliki beberapa program
Tentu tahu kan, Baksos itu adalah bakti sosial. Kita dapat menyumbangkan beberapa barang yang sudah tidak terpakai seperti pakaian, buku, ataupun makanan kepada teman-teman kita yang membutuhkan di luar sana. Kita juga dapat berkunjung ke panti sosial. Di sana kita bisa membuat pelatihan dasar. Yang saya maksud sendiri pelatihan dasar di sini adalah kita bisa bikin pelatihan pendidikan. Kita bisa mengajarkan mereka sambil bermain, yang artinya bermain sambil belajar. Itu sedikit demi sedikit dapat menumbuhkan minat belajar dan minat baca dalam diri mereka lagi. Kemungkinan baksos ini dapat dilaksanakan sekitar bulan Januari, tepatnya tanggal 9. Yang kedua ada studi banding atau meningkatkan sharing sehingga terjadi pertukaran informasi antara satu sekolah dengan sekolah lain. Tujuan studi banding ini salah satunya diharapkan dapat memupuk kerjasama antara satu sekolah dengan sekolah lain. Saat kita berkunjung ke sekolah lain, kita dapat menimba ilmu sekaligus kita menyebarkan informasi tentang paskibra atau yang lainnya sehingga terjadi pertukaran informasi yang mampu mempercepat perkembangan dan kemajuannya. Melalui kunjungan ini, mari kita tingkatkan kolaborasi, karena dengan peningkatan kolaborasi antara satu sekolah dengan sekolah lain, mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, serta kita dapat membuat orang tertarik dengan informasi paskibra sehingga kita dapat menarik ia untuk mengikuti eskul paskibra. Teman-teman, seperti yang kita tahu, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, begitupun juga saya. Kelebihan yang saya miliki, alhamdulillah, saya cukup cepat dalam menghafal ataupun mengikuti pelajaran. Yang kedua, saya dapat menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman saya dan orang-orang di sekitar saya. Bagaimana cara saya memposisikan diri saya sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, alhamdulillah saya sendiri senang belajar. Karena menurut saya belajar itu penting, karena jika kita nanti sukses, itu untuk diri kita sendiri. Dan saya selalu termotivasi sampai untuk kita we must be leaders not followers, yang artinya kita harus jadi pemimpin. Kita nggak bisa jadi pengikut yang hanya bisa ngikutin orang ataupun jejak orang atau kata lain cheating. Dan kekurangan saya yang pertama, saya orangnya pesimis, kurang percaya diri sama kondisi saya, sama minder dan suka iri sama orang lain. Yang kedua, saya overthinking. Saya selalu memikirkan hal dengan berlebihan, sehingga saya memiliki cemas yang tinggi. Yang ketiga, saya orangnya ceroboh. Jika ada persekutuan antara sesama angkatan 31 dengan angkatan 31, angkatan 31 dengan angkatan 30, serta angkatan 31 dengan alumni, bagaimana cara menyelesaikannya? Saya memiliki beberapa solusi. Yang pertama, kita dapat menggunakan koordinasi intern atau internal. Yang dimaksud di sini, kita dapat mengobrolkan masalah itu terlebih dahulu dengan face to face dan kepala dingin dengan pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, jika masalah tak kunjung selesai, kita dapat bercerita ke PSDM dan meminta saran bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, jika masalah tetap tak kunjung selesai, kita bisa meminta saran kepada jabatan yang lebih tinggi seperti Ketua Umum dan SPPKKO. Namun, yang keempat, jika masalah tak kunjung selesai juga, kita dapat membuat musyawarah besar yang di dalamnya terdapat pihak-pihak yang terlibat dan pelatih untuk meminta berbagai saran agar masalah cepat terselesaikan. Untuk hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup saya atau masalah terburuk atau masalah terberat, sebenarnya tidak ada masalah terberat yang pernah ada di hidup saya. Saya yakin masalah saya ini tidak seberapa dengan masalah orang lain di luar sana. Jadi saat itu saya kelas 3 SD dan saat itu kulit saya masih normal seperti yang lainnya. Namun saat selesai berenang, kulit saya muncul bercak-bercak putih. Saya kira itu hanya biasa, namun saya cekkan ke dokter dan saya divonis kena penyakit vitiligo, di mana pigmen kulit saya rusak dan nggak bisa membentuk warna kulit seperti semula. Dan di sana saya sempat kaget dan sempat jatuh karena takut banget diejek sama teman-teman.
leukemia atau kanker darah. Di situ sempat ngedown juga, dan waktu di sekolah itu banyak yang nanya kenapa sih itu, kenapa kulitnya, terus banyak yang ngatain juga kayak panuan atau kebakar panuan itu. Tapi saya berhasil bangkit kembali dengan motivasi dari dokter saya dan orang tua saya juga tentunya, dan dari dalam diri saya sendiri. Saya sempat takut saat waktu SMP waktu itu. Saya sempat takut tidak dapat memiliki teman karena saya seperti ini. Namun ternyata saya salah. Alhamdulillah saya mendapat teman, dan sekarang saya tidak menjadi orang yang minder akan penyakit saya lagi. Yang kedua, saya tipe orang yang selalu di rumah. Mama benar-benar didik anaknya itu disiplin dan keras. Saya pernah mengalami kekerasan fisik, kekerasan mental juga, perkataan, dihina, dikatain ataupun dimaki-maki. Saya pernah, tapi menurut saya itu tuh termasuk ungkapan rasa sayang mama ataupun orang tua saya. Mungkin orang tua saya nggak mau saya terkena pengaruh oleh dunia luar. Mungkin orang tua saya pengen saya sukses dan jadi orang hebat. Alasan saya nggak pernah cerita ke orang lain ataupun ke keluarga saya karena saya yakin masih ada masalah orang yang lebih berat dari masalah saya di luar sana. Jadi ya solusinya saya selalu berdoa, doain orang tua saya, terus saya ngomongin baik-baik ke mereka kalau saya tidak suka diginiin. Setelah itu keadaan kian baik. Untuk organisasi yang pernah berperan penting dalam hidup saya, itu yang pertama PMR. Waktu itu saya masih SMP, dan dengan mengikuti eskul PMR, saya tahu pertolongan pertama yang benar bagaimana, pembidayaan yang benar bagaimana, serta mengacik larutan untuk obat bagaimana. Saat itu saya benar kebantu banget karena saya punya penyakit asma. Dan jika asma saya kambuh ini, saya biasanya menggunakan uap. Uap itu kan di luarnya ada larutan, cairan, yang isinya HCl dan obat-obatan lainnya. Dan dari PMR saya bisa ngeracik larutan itu sendiri. Dan saya terbantu banget karena tidak harus ke dokter. Dan itu juga dapat mengirit keluarnya duit mama dan papa saya. Yang kedua, itu Paskibra SMA Negeri 2. Tentunya Paskibra memberikan dampak yang besar bagi saya. Saya menjadi lebih disiplin, menjadi lebih bisa mengatur waktu saya, yang mana waktu untuk belajar, yang mana waktu untuk bermain, yang mana waktu untuk bergurau, dan lain-lain. Paskibra juga mengajarkan saya untuk jadi orang yang kuat, tidak lemah ataupun tidak cengeng. Karena masalah kita itu tidak seberapa dengan masalah yang ada di luar sana yang orang lain punya. Sekian profil diri yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.